Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kampus Jatiwaringin ingin mempresentasikan pembuatan PT dan membangun bisnis. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Nanda Nurul Faiza dengan NIM 63251563. Saya di sini sebagai konsumen. Saya Nadia Rina Putri dengan NIM 6325155 dari Divisi Keuangan. Perkenalkan, nama saya Rikin Pangestu dengan NIM 632512226. Di sini saya sebagai Direktur Utama PT. Perkenalkan, nama saya Facia Gisni Altaf dengan NIM 632500987. Saya sebagai divisi SDM atau HRD. Perkenalkan, nama saya Trianita Lili Kulandari dengan NIM 632500712. Saya berperan sebagai pemilik usaha atau owner. Saya Sylvia Lutfiarianti dengan NIM 632521159. Saya di sini sebagai divisi operasional. Oke, kita akan mulai dari tahapan pembuatan PT. Yang pertama itu menentukan nama PT. Langkah pertama untuk membuat PT adalah kita harus menentukan nama PT-nya terlebih dahulu. Lalu untuk membuat nama PT juga memiliki beberapa ketentuan seperti nama harus terdiri dari minimal 3 suku kata, tidak ada unsur menyinggung, dan tidak boleh sama dengan nama PT lain yang sudah terdaftar sebelumnya. Lalu yang kedua, menentukan struktur kepemilikan, yang dimana kita harus menentukan struktur perusahaannya terlebih dahulu, dan sebuah PT juga harus memiliki minimal 2 pemegang saham, yaitu direktur dan komisaris. Dan di tahap ini kita juga harus sudah menentukan pembagian saham atau kepemilikannya. Yang ketiga, menentukan alamat PT dan KBLI. Untuk alamat PT bisa berbentuk fisik, contohnya seperti kantor atau virtual office. Dan itu sudah mengikuti peraturan daerah masing-masing. Lalu ada KBLI atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, adalah tahap yang melakukan klasifikasi jenis usaha yang akan dijalankan PT tersebut. Berikutnya ada pembuatan akta notaris. Akta notaris yaitu fondasi legal sebuah usaha. Tanpa akta ini, perusahaan tidak dianggap sebagai badan hukum yang sah sehingga tidak bisa menjalankan banyak aktivitas formal seperti membuat rekening perusahaan, bekerja sama dengan pihak ketiga, hingga mengurus izin usaha. Fungsinya yang pertama ada legalitas awal perusahaan, yang kedua syarat untuk mendapatkan pengesahan badan hukum, yang ketiga pedoman pengelolaan perusahaan, yang keempat syarat administratif lain, yang kelima melindungi para pendiri dan pemilik modal. Selanjutnya yang kelima, pengesahan AHU Kemenkumham, yaitu akta tersebut kemudian diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM melalui sistem AHU. Jika sudah disahkan, PT resmi menjadi badan hukum yang sah. Selanjutnya yang keenam, ada pembuatan MPWP perusahaan. Setelah akta pendirian dan pengusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM kita dapatkan, maka berikutnya adalah pembuatan NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Ini adalah identitas penting bagi perusahaan untuk melakukan hak dan kewajiban perpajakannya. Proses ini biasanya dilakukan secara elektronik dan menjadi salah satu syarat mutlak agar perusahaan diakui secara legal dan dapat beroperasi. Tahap selanjutnya ada pengajuan NIB atau nomor induk berusaha. NIB ini dikeluarkan melalui sistem online single submission atau OSS. NIB bukan hanya sekadar nomor, tetapi juga berfungsi sebagai tanda daftar perusahaan atau TDP, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, dan izin lokasi jika diperlukan. Dengan memiliki NIB, perusahaan secara resmi telah mengantongi izin dasar untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan KBLI yang telah ditentukan. Selanjutnya ada izin tambahan. Setelah NIB terbit, kita perlu melihat apakah jenis usaha kita memerlukan izin tambahan. Izin tambahan ini sangat bergantung pada sektor usaha dan risiko yang diatur oleh pemerintah. Selanjutnya, yang terakhir, ada pembuatan rekening bank PT. Pembuatan rekening bank
PT berfungsi untuk menampung modal dasar yang disetorkan dan akan digunakan untuk seluruh transaksi bisnis. Tujuannya itu memisahkan secara tegas antara aset dan transaksi pribadi pemilik dengan aset dan transaksi perusahaan. Setelah tahapan-tahapan pembuatan PT, ditentukanlah nama PT kami yaitu PT Panganasa. PT ini didirikan sebagai entitas hukum yang berfungsi sebagai payung kelembagaan bagi berbagai usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang bergerak di sektor makanan dan minuman dengan mengusung nama yang berasal dari kata pangan yang berarti kebutuhan dasar dan sumber energi, serta asa yang berarti harapan. PT Pangan Asa menempatkan diri sebagai fondasi yang menghadirkan stabilitas, arah, dan peluang bagi pelaku usaha kuliner. Sebagai badan hukum, PT Panganasa menyediakan struktur yang profesional, legalitas yang kuat, dan tata kelola yang transparan untuk mendukung pertumbuhan UMKM FNB. Melalui keberadaan perusahaan ini, setiap unit usaha di bawahnya memperoleh perlindungan hukum, kemudahan dalam kerjasama bisnis, serta akses terhadap peluang pengembangan yang lebih luas. Nama Panganasa yang bermakna makanan harapan, makanan yang penuh harapan, mencerminkan komitmen perusahaan untuk menghadirkan nilai tambah bagi seluruh UMKM yang bernaung di dalamnya. PT Panganasa bertujuan membantu UMKM kuliner meningkatkan kualitas produk, memperluas jangkauan pasar, serta membangun ekosistem usaha yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Dengan demikian, PT Panganasa tidak hanya menjadi wadah legal formal, tapi juga mitra strategis yang mendorong UMKM F&B untuk berkembang, berinovasi, dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di awal, saya sudah jelaskan, PT ini didirikan sebagai badan hukum resmi untuk menaungi UMKM yang berfokus pada sektor F&B atau kuliner. Pendirian PT menjadi langkah strategis untuk memberikan legalitas dan perlindungan hukum bagi kegiatan usaha, khususnya di bidang makanan dan minuman. Dengan berbentuk perseroan terbatas, usaha dapat beroperasi secara lebih profesional, memiliki struktur manajemen yang jelas, serta memudahkan kerjasama dengan berbagai pihak baik investor, pemasok, maupun mitra bisnis. Selain itu, status PT juga meningkatkan kepercayaan konsumen karena usaha dijalankan di bawah entitas hukum yang sah dan terdaftar. PT ini menjadi payung hukum bagi salah satu usaha F&B, yaitu Mie Ayam Nusantara. Melalui PT ini, usaha Mie Ayam Nusantara akan memiliki perlindungan hukum, sistem pengelolaan yang lebih teratur, dan peluang ekspansi yang lebih besar. Usaha tidak hanya berdiri atas nama individu, tetapi bernaung di bawah perusahaan berbadan hukum, sehingga segala aktivitas operasional, produksi, pemasaran, hingga kerjasama bisnis dilakukan secara resmi dan profesional. Hal ini juga memudahkan usaha untuk berkembang menjadi lebih luas, misalnya membuka cabang, melakukan franchise, atau menjalin kolaborasi dengan pelaku industri lainnya. Jenis usaha itu, jenis usaha yang saya buat itu termasuk jenis usaha F&B yang dijalankan dalam mie ayam kekinian dan inovatif dengan menu utama berupa mie ayam original dan mie ayam babi. Nah, itu tersedia menu pelengkap seperti bakso, pangsit, dan aneka minuman kekinian seperti es teh tarik. Konsep usahanya adalah spesialisasi kuliner cepat saji atau fast casual, yaitu menyajikan hidangan mie ayam yang familiar namun dengan twist rasa modern. Porsi mengenyangkan, proses penyajian cepat, higienis, dan harga yang sangat terjangkau. Nah, selanjutnya ada visi dari usaha yang saya buat, yaitu menjadikan perusahaan makanan terdepan yang mendefinisikan kembali kuliner Indonesia dengan menggabungkan kearifan lokal, kualitas bahan baku premium, dan inovasi presentasi modern, sehingga menjadi warisan kuliner yang berkelanjutan. Nah, sedangkan misinya, yang pertama ada dari segi kualitas dan inovasi, yaitu menyajikan produk makanan siap saji atau kemasan yang diolah dengan standar kebersihan tertinggi, tanpa mengorbankan cita rasa autentik.
Yang kedua, dari segi pemberdayaan lokal, kita bekerja sama dengan petani dan produsen lokal untuk memastikan rantai pasok yang adil dan mendukung perekonomian daerah. Yang ketiga, dari segi pengalaman kuliner, itu menciptakan pengalaman makan yang bermakna bagi pelanggan, menghubungkan mereka kembali dengan akar kuliner Indonesia melalui kemasan dan cerita di balik setiap produk. Selain ada visi dan misi, selanjutnya ada tujuan usaha. Yang pertama, dari segi standar mutu, itu tujuan kita senantiasa untuk meningkatkan kualitas rasa mie ayam dan pelayanan untuk kepuasan pelanggan. Yang kedua, dari segi kontribusi positif, yaitu tujuannya untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Yang ketiga, dari segi rantai pasok lokal, tujuannya itu berkomitmen menggunakan bahan baku berkualitas tinggi dari petani atau pemasok lokal untuk mendukung UMKM. Oke, sebelumnya saya di sini sebagai konsumen ingin menanyakan tentang seputar usaha yang Trianita buat. Izin bertanya, yang pertama itu ada apa yang melatar belakangi Anda dalam memilih bisnis mie ayam dibandingkan dengan kuliner yang lain? Dan menjawab, sebenarnya jawabannya simpel aja, Kak. Mie ayam itu kan makanan yang nggak ada matinya. Dari anak kecil sampai orang tua itu suka sama mie ayam. Selain bahannya yang gampang dicari, saya juga udah jago masaknya dari dulu. Jadi kepikiran buat bikin mie ayam sebagai usaha. Oke, baik. Untuk selanjutnya, apa nama merek atau brand Anda dan filosofi apa yang terdapat di dalamnya? Kalau untuk nama usaha saya, itu ada mie ayam Nusantara. Filosofinya, mie ayam Nusantara adalah simbol harmoni antara keberagaman, kearifan lokal, kebersamaan, dan kekayaan rempah Indonesia yang menyatu dalam satu sajian penuh kehangatan. Baik. Eh, di mana sih lokasi Anda berjualan saat ini dan beroperasi pada jam berapa? Lokasinya ada di Jalan Swadaya Raya nomor 92 RT 3 RW 1, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kalau Untuk jam operasional, kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Oke, baik. Eh, untuk modal awal yang Anda butuhkan dan alokasikan terbanyak itu untuk apa? Waktu bermulai, modal saya kurang lebih 15 jutaan. Paling banyak itu habis dibuat gerobak atau bootnya, karena ini paling mahal sekitar 6 sampai 7 jutaan. Dan ada juga buat beli peralatan masak seperti panci besar, kompor, wajan, dan macam-macam. Terus, eh, selain itu juga ada buat sewa tempat sama sedikit ada kecil-kecilan. Dan aku sebenarnya nggak terlalu besar, tapi tetap saya siapin buat stok awal. Oke, baik. Bagaimana Anda menentukan harga jual produk Anda? Pertama-tama, kalau untuk menentukan harga jual itu pertama-tama saya lihat dulu harga bahan, terus saya hitung dari biaya harian, habis itu saya cocokin sama harga pasaran di sekitar sini. Intinya jangan terlalu mahal biar gak kalah saing, tapi jangan terlalu murah juga biar tetap ada untungnya. Akhirnya saya ketemu di harga 10.000 sampai 15.000 per porsi. Oke, kira-kira berapa rata-rata penjualan harian dan berapa rata-rata penjualan bulanan Anda? Kalau penjualan harian, alhamdulillah rata-rata itu sekitar 50-an porsi, kadang lebih kalau lagi rame. Sedangkan penjualan per bulannya itu kira-kira sampai 1.500-an porsi. Omsetnya sekitar 15 sampai 22,5 jutaan. Kalau hujan biasanya lebih rame, orang jadi malas keluar, jadinya beli dekat-dekat aja. Oke, lumayan besar ya. Iya. Eh, untuk mengelola keuangan dan pembukaan usaha, terutama pemisahan modal pribadi dan bisnis itu gimana? Eh, Kalau saya
tipe orang yang kalau soal duit itu harus rapi, Kak. Jadi, uang pribadi sama uang usaha itu saya pisah total. Saya pakai aplikasi catatan harian biar gak lupa. Terus saya kasih gaji buat diri saya sendiri, jadi gak asal ambil dari kas. Dan buat stok itu saya cek seminggu sekali biar gak bocor. Yang penting harus kas jelas, kalau duit bisnis sama duit rumah tangga dicampur, itu biasanya ujung-ujungnya bingung sendiri. Oke, terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Untuk selanjutnya, silahkan. Sama-sama. Jadi ini ada logo usaha kami dengan slogan "Mie aja" yang dimana singkat biar orang mudah mengingatnya. Tapi tetap nama usaha kami itu Mie Ayam Nusantara. Nah, di sini ada banner dari usaha kita. Tampilannya warna merah, ada tulisan Mie Ayam Bakso dan di bannernya juga tertera harga 10.000 biar orang tuh tertarik buat nyoba karena harganya murah. Terus, selanjutnya ada tempat usaha kami. Di sini kami eh, sewa ruko. Dan banyak tampilannya seperti ini. Ini ada proses pembuatan mie Nusantara untuk satu porsinya. Tapi ini ada beberapa porsi karena emang lagi banyak yang beli. Dan di sampingnya ada tampilan mie Nusantara kami yang setelah jadi dan disajikan kepada pelanggan. Jadi kesimpulannya yaitu pembuatan PT memberikan legalitas dan struktur yang jelas bagi bisnis, sehingga operasi lebih aman dan profesional. Dalam membangun bisnis, diperlukan perencanaan yang tepat, pengelolaan divisi inti, serta kemampuan memahami pasar dan menjaga kualitas. Dengan manajemen yang baik, bisnis dapat berkembang secara berkelanjutan dan lebih mudah bersaing. Demikian presentasi yang telah kami lakukan tentang pemaparan tahap-tahap pembuatan PT serta usaha. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.